صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله وأصحابه الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ikhwani rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita tentang apa yang disampaikan oleh Imamul Khomeini, yaitu berkaitan dengan Jahannam atau Narul A'mal, nerakanya amal-amal kita, yang itu bahwa di akhirat nanti semua perbuatan kita akan menjelma dan menemani kita, dan itulah yang kemudian kita akan rasakan yang dinamakan dengan Narul A'mal atau Jahannamul A'mal, yaitu siksaan neraka akibat dari perbuatan kita. Al-Imamul Khomeini kemudian melanjutkan, ayyuhal aziz, laqad thabata fil ulumil aliyati anna darajati syiddati ghairu mahdudatin famahma tatasawwaru anta wa mahma tatasawwarul uqulu bi usriha syiddatal adab fawujudu adabin asyad amrun mumkinun aidan. Al-Imamul Khomeini, kalau kita masih teringat pada kajian sebelumnya, bahwa siksaan itu tentu berbeda-beda ya, ada tingkatan-tingkatannya. Dalam hal ini Al-Imamul Khomeini mengingatkan kepada kita semua, para pembaca, para pengkaji tentang jihadun nafas atau orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa di dalam ilmu filsafat itu tingkatan kepedihan siksaan itu ada tingkatan-tingkatan yang tidak bisa dibatasi. Jadi ada misalnya begini, contoh, saya memberikan sebuah contoh. Sama-sama ada cahaya. Cahaya ini, tapi cahaya itu ada yang sifatnya redup, ada yang lebih terang, ada yang lebih terang, dan ada yang lebih terang. Jadi terangnya syiddatul dhaw ini tanpa batas, tidak ada batasannya. Demikian pula tingkatan rendah siksaan itu mulai dari atas ke bawah itu juga tidak ada batasnya. Misalnya buruk, dan lebih buruk dan seterusnya tanpa ada batas. Yang pertama disebut darajat, kebaikan, tingkatan kebaikan itu tanpa ada batasnya kapanpun. Karena apa? Puncak kesempurnaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempurnaan ilahiyah, kebaikan ilahiyah tanpa batas sama sekali. Kebawahnya juga begitu, tanpa batas. Makanya disebutkan laqad thabata fil ulumil aliyah, yakni dalam ilmu filsafat, kajian-kajian filsafat, dijelaskan bahwa tingkatan kepedihan itu tanpa ada batas. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib, saya selalu mengatakan bahwa Imam Ali pernah mengatakan di dunia itu kita bisa menikmati, ada kenikmatan dikarenakan adanya penderitaan. Di dunia ini tidak ada kenikmatan mutlak tanpa penderitaan. Orang bisa membandingkan penderitaan dan kenikmatan karena dua-duanya ada. Ada kenikmatan, ada sisinya adalah penderitaan, sehingga orang bisa membandingkan. Di surga nanti kenikmatan mutlak yang tidak tercampur dengan penderitaan, dan penderitaan mutlak yang tidak tercampur dengan kenikmatan. Artinya bahwa ketika Anda berada di akhirat nanti, imma dalam kenikmatan yang mutlak yang tidak ada batasnya, atau Anda dalam penderitaan siksaan Allah yang tidak ada batasnya. Itu yang dimaksudkan. Oleh karena itu kata Imam Khomeini, laqad thabata fil ulum al-aliyah, dalam ilmu filsafat itu anna darajati syiddah ghairu mahdudah, tanpa batas tingkatan penderitaan itu. Fahmahma tatasawwaru anta wa mahma tatasawwarul uqulu bi usriha syiddatal adab fawujudu adabin asyad amrun mumkinun aidan. Jadi kalau kita membayangkan penderitaan di akhirat itu seperti apa?
Kamu tidak mungkin bisa membayangkannya. Dan setiap akal manusia dengan segala kekuatannya juga tidak bisa membayangkan tentang penderitaan akhirat. Ketika engkau membayangkan tentang penderitaan betapa pedihnya, maka siksaan itu jauh lebih pedih daripada apa yang kau bayangkan. Orang membayangkan kenikmatan itu kan karena didasarkan pada sesuatu yang pernah dinikmati di dunia. Di akhirat hukum dunia tidak berlaku. Orang bisa merasakan penderitaan di dunia itu, merasakan penderitaan karena dia pernah merasakan penderitaan di dunia. Di akhirat ada tidak penderitaan? Ada. Cuman di akhirat itu alamnya sudah alam yang lain. Hukum yang berlaku tidak lagi seperti hukum yang ada di dunia. Kita tidak bisa bayangkan hukum yang berlaku di sana seperti apa. Kenikmatan yang di sana juga berbeda dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan dunia hanya mengantarkan kita kenikmatan yang bersifat materi. Siksaan, penderitaan yang kita rasakan di sini hanyalah sesaat dan sifatnya itu sementara. Tidak ada penderitaan yang bersifat mutlak. Di akhirat nanti berbeda. Alamnya berbeda, aturannya berbeda, sehingga apapun yang kau bayangkan tentang penderitaan dan akal membayangkan dengan segalanya, bahwa ada penderitaan yang lebih dahsyat daripada yang kau bayangkan. Kalau sekarang ini saya ingin sekali lagi Anda membayangkan penderitaan orang yang disiksa paling menderita itu seperti apa? Anda bisa bayangkan sendiri kan? Misalnya dalam Al-Quran disebutkan nanti di akhirat itu orang dipukul, hancur lagi, kulitnya berganti lagi. Terus kan itu disebutkan itu. Dalam Al-Quran disebutkan ketika kulitnya terbakar maka berganti lagi dengan kulit lagi dan disiksa semacam itu. Barangkali ada ndak yang lebih dahsyat daripada itu? Kata Imam Khomeini, fawujudu adzabin asyad amrun mumkinun, bisa jadi lebih dahsyat daripada yang Anda bayangkan. Makanya surga itu tidak bisa dibayangkan karena memang alamnya alam yang berbeda. Kenikmatannya adalah kenikmatan yang berbeda. La ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbil basar. Tidak bisa orang bayangkan nikmatnya dunia, nikmatnya surga. Paling-paling tadi, karena saya sudah berkali-kali ngomong, orang membayangkan kenikmatan surga, nikmat di dunia yang paling enak itu apa? Sama perempuan. Kau menikah dengan perempuan cantik, maka Allah Ta'ala berbicara tentang huril ain. Kenapa? Karena kecantikan, kelezatan seksualitas itu adalah puncak kenikmatan yang ada di dunia ini. Orang tidak akan bisa membayangkan lebih daripada itu di akhirat nanti. Padahal kenikmatan akhirat jauh lebih daripada itu. Makanya kemudian Al-Quran juga menggunakan bihuril ain. Kau kalian akan mendapatkan huril ain. Tapi selanjutnya Allah mengatakan waridwanullah yal akbar. Ridwannya Allah Ta'ala jauh lebih besar daripada sekedar bidadari. Saya pernah menyampaikan itu. Baik, wa idza lam tara burhanal hukama'i wa lam tusaddiq kashfa ahli riyadhat fa anta bihamdillah mu'minun tusaddiqul anbiya salawatullah alaihim wa tuqirru bi sihhatil ahbar al-waridah fil kutubil mu'tabarah allati yakbaluha jami'u ulama'il imamiyah wa tuqirru sihhatal ad'iyah wal munajatil waridah anil a'immatil ma'sumin salamullah alaihim. Barangkali jadi ada pembahasan kajian-kajian para hukama, para ahli filsafat ketika dia mengkaji tentang adab, mengkaji tentang kenikmatan surga dan siksaan neraka itu, dia menggunakan berbagai argumentasi yang sangat rasionalis. Akan tetapi tidak semua orang mampu untuk memahami tentang argumentasi-argumentasi yang bersifat filosofis atau bersifat irfanis. Bisa jadi ada orang-orang yang ahli riyadhah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya yang disebut dengan al-kasyf atau mukasyafah.
Mukasyafah itu adalah atau orang mukasyif, yaitu orang yang dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada rahasia lagi. Ada orang-orang tertentu dia menyaksikan neraka seperti halnya dia saksikan seperti di dunia ini. Namanya mukasyif. Salah satu contoh, saya ingin memberikan sebuah contoh bahwa ini adalah orang yang mukasyif. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid pagi-pagi subuh. Dia menemukan seseorang namanya Harith. Dia orang muda, matanya cekung, kurus, ahli ibadah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kaifa asbahta?" Ya Harith, bagaimana keadaanmu pagi ini? Kata Rasulullah kepada Harith. Harith menjawab, "Ya Rasulullah, asbahtu ala yaqin." Ya Rasulullah, pagi ini saya dalam keadaan penuh keyakinan, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sekaligus bertanya. Kata Rasulullah, likulli yaqinin dalil, fama dalilu yaqinik. Setiap keyakinan itu perlu ada buktinya. Bukti keyakinanmu apa, wahai Haris? Bayangkan, Rasulullah bertanya, dia menjawab, kemudian Rasulullah mendesak, buktinya apa kalau kau ini dalam penuh keyakinan? Kata Haris, ya Rasulullah, azifat nafsi, kalau tidak salah. Tubuhku menjadi kurus, mataku cekung, siangku aku berpuasa, malamku aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan sekarang ini aku berada, Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan semua orang dan aku berada di tengah-tengah mereka. Ini namanya mukasyif. Dia tidak hanya melihat bayangan, akan tetapi dia menyaksikan dirinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan apa? Seakan-akan aku menyaksikan penduduk surga sedang menikmati kenikmatan surga, dan aku seakan melihat penduduk neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, aku seakan mendengar jeritan orang-orang yang disiksa dan gemuruhnya api neraka. Ini contoh orang-orang yang telah mencapai pada makom tertentu. Dia sudah mencapai pada makom al-mukasyafah, menyaksikan sesuatu yang nyata. Ketika dia bicara tentang neraka, bisa jadi kita tidak mempercayainya, karena itu kita bukan kelompok mereka. Ya kan? Misalnya lah, contoh itu, kita ini posisi orang-orang awam. Kelas SD dibandingkan dengan mahasiswa. Kira-kira kalau mahasiswa bicara itu anak-anak SD paham enggak? Enggak paham. Apa yang diketahui oleh anak-anak mahasiswa itu kira-kira dipahami oleh anak SD enggak? Tentu tidak. Itulah tingkatan keilmuan seorang manusia. Makanya disebut di dalam beberapa riwayat itu kan disebutkan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang baik itu bagi orang-orang muqarrabin dianggap tidak berkualitas, ini buruk. Nah, kenapa? Karena dia sudah mencapai pada maqamul mukasyafah. Ketika dia berbicara tentang neraka, seakan-akan dia menyaksikan neraka itu. Nah, bisa jadi ketika orang-orang semacam ini bercerita kepada kita, kita tidak bisa menerima. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat dan merasakan apa yang dia rasakan. Makanya kata Imam Khomeini, wa idza lam tara burhanal hukama, kau tidak melihat bukti-bukti yang didapatkan oleh para ahli filsafat atau hakim, hukama, walam tusaddiq kashfa ahli riyadat, dan kau tidak mempercayai apa yang disaksikan oleh orang-orang ahli riyadah. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau kushifal ghita'u mazdatu yaqinan. Kalau sekiranya tabir rahasia alam ini dibuka oleh Allah Ta'ala, keyakinanku tidak akan bertambah. Artinya dibuka tidak dibuka tabirnya itu, Imam Ali sudah tahu persis apa yang ada di dalam rahasia alam itu. Saya memberikan contoh, katakanlah begini.
Saya melihat rokok ini, meskipun ini tertutup, tapi saya yakin, andai saja saya buka, tetap isinya adalah 12 dan rasanya rasa godang garam. Mau buka, tidak mau buka, tetap saya sudah merasakan. Kenapa? Karena saya tahu persis, melihatnya. Gitu loh. Tapi bagi orang yang tidak memahami, tentunya tidak kau ceritakan, tidak akan pernah bisa paham. Walam tusaddiq kashfa ahli riyadat fa anta bihamdillah. Meskipun demikian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mempercayai, beriman dan mempercayai apa yang dibawa oleh para nabi. Nabi bagaimana bercerita tentang neraka? Nabi bagaimana bercerita tentang surga? Wa tuqirru bi sihhatil akhbar al-waridah fil kutubil mu'tabarah allati yakbaluha jami'u ulama'il imamiyah. Dan kau juga mengakui akan kebenaran riwayat-riwayat yang ditulis di dalam kitab-kitab mu'tabar. Kitab mu'tabar itu maksudnya apa? Kitab-kitab yang diakui oleh para ulama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqirru sihhatal ad'iyah wal munajah al waridah anil a'immatil ma'sumin alaihimus salatu wassalam. Engkau juga mengakui akan kebenaran doa-doa dan munajat yang disampaikan oleh para imam al-ma'sumin, baik dalam riwayat Rasulullah, riwayat Ahlul Bait, dalam doa-doa Ahlul Bait dan munajat Ahlul Bait. Itu menggambarkan bagaimana situasi neraka itu. Dan apa yang diucapkan oleh para imam al-ma'sumin di dalam doa mereka bukan bentuk ungkapan karena keindahan bahasanya. Ungkapan yang disampaikan oleh para imam adalah ungkapan rasa hati dan pengetahuan yang dia saksikan. Misalnya dia bilang kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dalam doa kumel itu, dia berkatakan apa? Ya Allah, sekiranya Engkau masukkan aku ke dalam api neraka-Mu, niscaya aku akan berteriak kepada seluruh penduduknya bahwa aku adalah mencintaimu. Atau dalam doa kumel mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin aku akan kau bakar wajahku ba'da sujudi, setelah aku bersujud kepadamu. Ini doa-doa itu diungkapkan oleh para imam al-ma'sumin. Munajat kita bisa temukan itu adalah bentuk ungkapan perasaan hati yang benar-benar dia rasakan, bukan doa kita. Misalnya Allahumma rzuqni Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira apa yang ada dalam benak Anda? Ketika engkau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku di dunia ini kebaikan, hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kebaikan. Kemudian wa qina adzabannar. Kira-kira yang ada dalam benakmu, dalam hatimu apa? Ini bedanya. Makanya ketika orang membaca doa kumel itu sebenarnya bukan membaca doa ya. Bukan membaca, karena beda antara orang yang berdoa dan membaca doa. Orang membaca itu biasanya hanya ingin mendapatkan keberkahan, tapi orang yang berdoa adalah mengungkapkan isi hatinya. Orang ketika membaca doa kumel seharusnya punya keyakinan, ya Allah, aku berdoa dengan menggunakan bahasa yang dipakai Imam Ali bin Abi Thalib. Seperti itulah aku berdoa kepadamu. Anda bisa disebutkan berdoa, bukan membaca doa. Makanya ada nilainya. Bisa jadi Anda tidak mencapai pada pengetahuan filsafat, orang-orang ahli riyadhah yang dibuka tabirnya oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita percaya apa yang diucapkan para nabi, para maksumin dalam doa-doa mereka. Kemudian kata beliau, antal ladzi ra'aita munajat maulal muttaqin amiral mu'minin alaihi salatu wassalam. Engkaulah yang tahu bagaimana membaca, melihat munajat Imam Ali bin Abi Thalib. Maulal muttaqin yang dimaksudkan adalah pemimpin para orang-orang yang bertakwa adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Wa ra'aita munajat sayyidis sajidin alaihi salam, Imam Ali Zainal Abidin. Doa-doanya Imam Ali Zainal Abidin di Sahifah Sajadiyah dan lain sebagainya. Fi doa Abi Hamzah Ats-Tsumali,
Misal dalam doa Abu Hamzah As-Sumali yang diungkapkan oleh Imam Ali Zainal Abidin itu sangat luar biasa. Fata'ammal qalilan fi madmuniha. Renungkanlah sedikit saja tentang makna daripada munajat Imam Ali Zainal Abidin. Saya membawa Mafatihul Jinan. Saya akan buka tentang doa sepintas saja. Doa Imam Ali Zainal Abidin. Betapa indahnya doa Imam Ali Zainal Abidin yang menggambarkan akan kepribadian beliau, di mana beliau telah mencapai pada makom tertentu. Disebutkan di sini di dalam doa Abu Hamzah As-Sumali itu disebut Ilahi la tu'addibni bi'uqubatik wa la tamkur bi fi khilatik. Tuhanku, Ilahi artinya Tuhanku. La tu'addibni, jangan engkau hajar aku. Jangan engkau hajar aku dengan siksaanmu. Jangan engkau jerumuskan aku ke dalam tipu muslihatmu. Pamakaru wa makarallahu wa huwa khairul makirin. Jangan engkau masukkan aku, jangan engkau kau jerumuskan aku ke sana. Min aina liyal khairu ya Rab wa la yujadu illa min indik. Doa, ya Allah, dari mana kebaikan itu aku dapatkan, wahai Tuhanku, dan tidak pernah ditemukan kebaikan itu kecuali darimu. Ingat, setiap kebaikan yang ada pada kita berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kebaikan itu berasal dari Allah. Tanpa itu kita tidak akan bukan apa-apa. Ini ungkapan Imam Ali Zainal Abidin dalam doa sahur yang dikenal dengan Abu Hamzah As-Sumali karena diajarkan kepadanya. Wa min aina liyal najatu wa la tustata'u illa bik. Ya Allah, dari mana aku bisa menemukan keselamatan atau mendapatkan keselamatan? Dan keselamatan itu tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan perantara kepadamu. Keselamatan dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalladzi ahsana istaghna an aunika wa rahmatik walalladzi asaa wajtara'a alaika walam yurdika kharaja an qudratik. Kata Imam Ali Zainal Abidin, orang yang berbuat baik itu tidak akan pernah tidak membutuhkan bantuanmu dan kasih sayangmu. Sebaik apapun kamu, sehebat apapun yang kau perbuat, kau tidak akan pernah lepas dari bantuannya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak akan pernah bisa berbuat apapun kecuali dengan rahmatnya Allah. Kebaikan yang kita lakukan karena rahmatnya Allah. Kebaikan yang kita berbuat karena bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walalladzi asaa wajtara'a alaik. Dan orang-orang yang berbuat buruk, berbuat kejahatan dan berani melawanmu wahai Allah, walam yurdika, dan membuat kamu tidak ridho kepadanya, membuat engkau murka. Dia bilang apa? Walam yurdika kharaja an qudratik. Mereka juga tidak akan pernah lepas keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kemudian kita diperintahkan untuk membaca doa ya Rabb ya Rabb ya Rabb sampai nafas kita terputus. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan bika araftuka wa anta dallaltani alaika wa ada'autani ilaik walaula anta lam adri ma ant. Tuhanku, lantaran denganmu maka aku kenal engkau. Engkaulah yang menunjuki aku untuk mengarah dan mengenal kepadamu. Engkaulah yang memanggil aku untuk menuju kepadamu. Sekiranya bukan karena engkau ya Allah, lam adri ma anta, maka aku tidak akan pernah mengenal siapa engkau. Ini petilan ya, petilan sedikit daripada doa munajat munajat Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam di dalam doa Abu Hamzah As-Sumali. Ini bercerita tentang orang yang telah mencapai pada makom tertentu. Kalau itu kita renungkan betul-betul maknanya setiap doa kita baca, maka kita akan bisa tahu seperti apa posisi kita nanti di akhirat nanti.
Makanya kata Imam Khomeini, fata'ammal qalilan fi madmuniha wa fakkir qalilan fi muhtawaha wa tama'an qalilan fi faqaratiha. Renungkan kandungannya, pikirkan tentang isinya, dan perhatikan itu tentang satu baris demi barisnya. Sebenarnya di dalam berdoa itu atau beramal itu, parameter kebaikan amal itu bukan karena banyaknya amal, bukan banyaknya doa. Akan tetapi parameter kebaikan sebuah amal adalah ketika engkau melakukan tindakan itu, melakukan amalan itu, kau renungkan tujuannya dan fungsinya. Kau memahami tujuan dari amalmu. Misalnya sholat. Kau bisa sholat kapan saja. Bahkan jumlahnya bisa saja mustahabat dan lain sebagainya. Bukan jumlah sholat yang kau lakukan yang dapat nilai, tapi kualitas sholat yang kau lakukan. Kualitas sholat. Bukan jumlah kebaikan amal baik yang kau lakukan, tapi kualitas amal yang harus kau lakukan. Itulah standarnya. Berapa banyak perbuatan baik tapi kemudian tidak bernilai karena campuri dengan ketidaktulusan, dengan riya, dengan tujuan dibalik yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan menjadi haba'am mansura. Yang bisa diterima oleh Allah adalah qalil, sedikit tapi berkualitas. Itu yang paling penting. Makanya disebutkan ta'ammal qalilan fi madmuniha wa fakkir qalilan fi muhtawaha wa tama'an qalilan fi faqaratiha falaysa daruriyan taqra'u du'aan tawilan daf'atan wahidah wa bisur'atin duna tafakkurin fi ma'ani. Anda tidak harus membaca doa yang panjang, misalnya doa kumel misalnya, walaupun doa kumel tidak terlalu panjang, atau doa-doa yang sangat panjang. Dia bilang, kata Imam Khomeini, tidak harus engkau membaca doa yang panjang dalam satu kali duduk. Doa jausan misalnya. Doa jausan itu berapa jam kita baca doa jausan? 2 jam. Kira-kira ketika kita baca doa jausan 2 jam, satu dudukan itu, kita renungkan artinya atau tidak? Belas. Karena apa? Karena kita membaca untuk tabarukan. Padahal doa jausan itu adalah 1000 asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan walillahi asmaul husna. Dalam riwayat disebutkan 99 asmaullahil husna. Tapi 99 asmaullahil husna dalam riwayat tidak hanya terbatas itu, juga dikembangkan menjadi 1000 dan dalam doa jausan itu sendiri. Imam min mustaqatiha dan lain sebagainya. 1000. Nah, kita baca itu tabarukan. Kadang-kadang ya Ali sambil tidur-tidur ngantuk-ngantuk. Kata Imam Khomeini, beliau mengatakan apa? Falaysa daruriyan an taqra'a du'aan tawilan daf'atan wahidatan wa bisur'atin duna tafakkurin fi ma'anihi. Tapi sekali lagi, meskipun kita membaca doa demi tabarukan, tetap ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatullah, atau kata Allah ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Memang tidak semua orang membaca doa kemudian dengan merenungkan. Siapa yang membaca doa sambil merenungkan itu kalau orang tidak memiliki keilmuan? Sekalipun dia paham bahasa Arab, mengerti bahasa Arab. Orang yang mengerti bahasa Arab belum tentu dia mengerti tentang arti doa dan tujuan doa. Karena doa itu memiliki nilai tersendiri, baik terkait dengan tauhidnya, baik maupun dengan yang lainnya. Secara lugawi iya, paham. Tapi tujuan ke arahnya sana seperti apa? Itu kan perlu renungan, perlu mental, perlu jiwa. Nah, itulah. Naam. Jadi baca doa perlu direnungkan, perlu dipikirkan makna-maknanya, tujuannya. Itulah yang kemudian membangun hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ana wa anta laisa ladaina hala sayyidis sajidin alaihi salam kay naqra'a tilkal adiyah al-mufassalah bisyauqin wa iqbal. Aku, kata Imam Khomeini, aku dan kamu ini itu tidak memiliki kondisi situasi spiritualitas seperti hanya Imam Ali Zainal Abidin. Beda ya. Kalau Imam Ali Zainal Abidin membaca doa itu dikarenakan dia memiliki situasi dan kondisi spiritualitas yang luar biasa. Sementara kita membaca doa yang sama tapi nilai spiritualitas, kondisi spiritualitas kita kosong. Seperti kita baca doa Kumail, Imam Ali bin Abi Thalib ketika baca doa Kumail dengan luar biasa karena memang didasarkan pada situasi dan kondisi spiritualitasnya yang tinggi. Sementara kita membaca doa Kumail tabarukan saja. Kalaupun kita nangis dalam membaca doa Kumail itu, sebenarnya kadang-kadang juga tangisan itu dikarenakan ada orang yang menangis di sebelah kita. Kesetrum. Ini yang dinamakan dengan apa? Tangisan yang bersifat sugesti kelompok. Sugesti kelompok, karena yang lainnya nangis dia ikut nangis. Ini beda tentunya ya. Jadi saya sudah berkali-kali ngomong bahwa Quran yang kita baca persis seperti yang dibaca oleh Rasulullah. Doa yang kita baca sama seperti yang dibaca oleh Rasulullah, para imam al-ma'sumin. Tapi situasi spiritualitas kita dengan Rasulullah berbeda. Itu yang membedakannya. Kualitas orangnya, kualitas imannya, doanya boleh sama, caranya boleh sama, tapi kualitas orangnya lah yang menentukan pengaruh itu. Ada sebuah cerita itu, ada seorang Habib, dikenal sebagai orang yang ahli tasawuf lah ya, mengobati orang itu. Suatu hari ada orang datang kepadanya. Si Habibnya ini sedang pergi. Hanya orang yang biasa membantu dia di rumah itu. Dia bilang, ada apa Anda tuan datang ke sini? Dia bilang, kami minta obat. Dia bilang, Habibnya sedang tidak ada. Tidak apa-apa, dia maksa-maksa dia pokoknya minta obat karena keluargaku sakit dan sebagainya. Pembantunya yang biasa mendampingi Habib ini tahu bagaimana Habib itu menulis doanya. Biasanya setiap orang yang datang ke situ itu dikasih air, gelas air bersih, kemudian di dalamnya dikasih tulisan. Si pembantu ini mencoba menulis seperti tulisannya Habib. Misalnya ditulis wow, apa lagi, itu kan ada azimat kan, ditulis kemudian dimasukkan ke dalam gelas itu, disuruh bawa pulang. Sudahlah, bawa pulang ini, kau minum, insya Allah bisa sembuh. Berapa hari lagi ternyata orang ini datang ke sana dan penyakitnya belum sembuh. Dia ngomong, Habib, saya beberapa hari yang lalu datang ke sini, saya dikasih obat dan melalui pembantu Habib ini dengan air dan tulisan ini, tapi belum sembuh. Habibnya bingung. Dia bilang, kok saya enggak pernah memberi obat namanya tombo. Wong Jawa ngomong tombo ya. Tombo. Aku pernah ngasih tombo sama kamu dengan itu deh. Terus pembantunya dipanggil, ya Fulan, apa benar kau memberikan? Iya Habib, karena Habib tidak ada dan dia memaksa-maksa, maka saya terpaksa menulis azimat itu dengan tulisan ini, saya masukkan ke dalam gelas, saya kasihkan kepada dia. Ternyata tidak sembuh. Apa kata Habib? Ya Fulan, ketahuilah tulisanmu dan tulisanku berbeda, sekalipun hurufnya sama. Itu katanya, konon, sekali lagi saya tidak tahu persis apakah ini cerita benar atau tidak. Tapi saya ingin tegaskan bahwa kualitas seseorang mempengaruhi apa yang dilakukan oleh orang. Kemudian Habib itu menulis, wahai Fulan, lihatlah tulisanku. Dia menulis wawu apalagi, kemudian dimasukkan ke air itu. Tulisannya itu bisa bergerak-gerak, bisa berputar-putar dan lain sebagainya. Nah, sementara tulisan yang ditulis oleh sang pembantu tidak bisa bergerak-gerak. Kenapa? Kadang-kadang kita ada orang yang mengobati seseorang dengan bacaan surat Fatihah.
Sama-sama membaca suratul Fatihah, yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh. Bisa jadi karena kualitas pengetahuan orang yang membaca doa itu. Kata Rasulullah, sekiranya ada orang mati kemudian dibacakan suratul Fatihah lalu hidup kembali, engkau jangan heran. Karena hebatnya suratul Fatihah. Tapi berapa banyak orang yang dibacakan suratul Fatihah, ndak ini, dan lain sebagainya. Bisa jadi karena yang membaca, kualitas spiritualitas yang membaca kosong. Nah itu ya. Makanya kata Imam Khomeini, beliau mengatakan, ana wa anta laisa ladaina halun. Kita tidak punya hal seperti kondisi spiritualitas, maksudnya seperti yang ada pada Imam Ali Zainal Abidin. Sehingga ketika kita membaca Quran dengan secara mufassal, mufassal itu artinya rinci gitu ya, dengan penuh kerinduan dan penuh kekhusyuan. Nah, kita ini tidak punya begitu, baca doa sedikit aja sebentar kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita baca sholawat baru 100, belum sampai 100 sudah lupa. Tadi baca berapa ini tadi? Itu kan artinya tidak ada iqbal, tidak ada syauq, tidak ada tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang baca istighfar astagfirullah berubah jadi subhanallah. Loh, emang kok tiba-tiba berubah jadi subhanallah iki piye? Nah, itu kadang-kadang juga kita tidak menyadarinya. Nah, itu artinya situasi spiritualitas kita berbeda. Iqra fil lailah rub'a dzalika aw sulathahu atau thuluthahu wa fakkir fi qiraati. Kata Imam Khomeini, doa seperti doa Hamzah Ats-Tsumali yang panjang itu, misalnya satu malam kau bacalah seperempatnya atau sepertiganya, kemudian renungkan satu persatu. La'allaka tasbahu sahiba syauqin wa iqbalin wa tawajjuhin. Dengan cara itu bisa jadi engkau insya Allah akan menjadi orang yang benar-benar punya kerinduan, punya tawajuh, punya kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fawqa dzalika kullihi fakkir qalilan fil Qur'an. Di atas itu semua cobalah renungkan ketika membaca Al-Qur'an. Wandur ayya adzabin wa adabihi bi haitsu anna ahla jahannam yatlubuna minal malakil muwakkal. Dia bilang coba lihat siksaan apa. Siksaan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga penduduk jahanam itu sendiri meminta kepada malaikat penjaga neraka supaya mereka dibunuh saja. Bayangkan, orang disiksa di dalam neraka. Biasanya orang kalau sudah putus asa itu, orang kena lumpuh, sudah lumpuh, anaknya sakit, tidak punya biaya untuk mengobati, tidak punya makanan, kira-kira yang terjadi. Kalau dia beriman, dia akan mengeluh dan menangis kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, tiap hari ditagih orang, dia akan minta, ya Allah pateni aku, bunuhlah aku ya Allah, kan begitu. Kalau dia masih ingat pada Allah Ta'ala. Kalau tidak, dia bunuh diri untuk menyelesaikan semua problem yang dihadapinya. Nah, orang di neraka itu nanti saking pedihnya siksaan sampai orang penduduk neraka itu ngomong sama para malaikat yang di penjaga neraka itu. Dia bilang, yatlubuna minal malakil muwakkal bi jahannam an yantazi'a minhum arwahahum. Suruh nyopot. Wong disiksa iku saking pedihnya, wis pateni aku ya malaikat, cabutin nyawaku wis. Apa akan terjadi? Enggak, di akhirat tidak ada akan yang namanya kematian. Kematian kan di dunia. Kematian itu hanya di dunia, di akhirat tidak akan ada kematian. Kau berseksa teriak, bunuh saja aku, sudah tidak akan ada kematian itu. Nah, yatlubuna minal malakil muwakkal bi jahannam an yantazi'a minhum arwahahum walakin hayhat fala majala lil maut. Sama sekali di akhirat nanti tidak ada lagi yang namanya kematian. Karena di akhirat itu nanti adalah abadi, imma di surga abadi wa imma di neraka
Abadi. Nah, yang siapa yang menentukan itu? Kita semua. Kitalah yang menentukan nasib kita. Di surga atau di neraka. Kita yang akan menentukan diri kita sendiri. Makanya undur ila qaulihi ta'ala, lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya hasrati atau ya hasrati ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu minas sakhirin. Orang penduduk neraka itu jiwanya akan berteriak menyesal, oh betapa sesalnya aku telah meninggalkan tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku melecehkan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan tok nanti di akhirat. Ya hasrata, oh betapa nyesalnya aku. Penyesalan di akhirat tidak lagi berguna. Penyesalan setelah kejadian tidak akan pernah bermanfaat. Paham ya? Dalam hal apapun, ketika kita sudah menyesal, jangan pernah kemudian kau akan bisa memperbaiki. Sudah selesai. Itu loh. Cari kesempatan lain, dan itu situasinya sudah lain lagi. Fa ayyatu hasratin hadhihi allati yadhkuruha Allah bitilkal 'azamah wa bihadat ta'bir. Kata Imam Khomeini, penyesalan apa kira-kira yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an sedemikian besar dengan bahasa yang ya hasrata atau ya hasrati. Oh betapa menyesalnya. Kalimat ini kan luar biasa, menggambarkan sesuatu yang sangat besar kan. Ta'ajub. Oh betapa ruginya aku. Itu. Kira-kira kita bisa bayangkan enggak kerugian seperti apa? Enggak bisa. Allah Ta'ala yang tahu. Dia bilang, fa'ayyatu hasratin hadhihi allati yadhkuruha Allah Ta'ala bitilkal 'azamah wa bihadat ta'bir. Tadabbar fi hadhil ayatil qur'aniyatil syarifah wa la tamurru 'alaiha duna ta'ammul. Ayat ini tadi, ya hasrati 'ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Kata Imam Khomeini, coba itu perlu direnungkan. Renungkanlah ayat itu, apa yang ada di dalamnya. Jangan hanya biarkan saja kau membaca, begitu saja berlalu. Renungkan, kau akan tahu siapa dirimu. Wa tadabbar aidan ayah yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Ayat ini menceritakan di hari kiamat nanti itu saking dahsyatnya hari kiamat, saking dahsyatnya siksaan Allah. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin. Semua orang yang menyusui, ibu-ibu yang menyusui bayinya itu lupa akan bayinya. Kan kita bisa bayangkan seorang ibu terhadap anaknya itu, bagaimana hubungan ikatan seorang ibu terhadap anak. Kita bisa bayangkan kan, anaknya menjerit, dia tidak ingin mendengarkan jeritan anaknya. Berpisah dengan anaknya sulit, karena dia saking cintanya kepada sang bayi. Di hari itu, ibu-ibu yang menyusui anaknya lupa akan anak-anaknya. Tidak ada lagi ikatan. Saking dahsyatnya hari kiamat. Kemudian wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Perempuan yang hamil melahirkan bayinya. Keguguran kabeh. Saking dahsyatnya hari itu. Kemudian wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau menyaksikan orang seakan-akan mabuk. Wah, enggak tahu arah. Kesana kemari. Anda bisa bayangkan sekarang ini, kesana kemari kebingungan minta pertolongan. Siapa yang dimintai pertolongan? Dia bilang, wa ma hum bisukara, itu bukan mereka mabuk, walakin adzaballahi syadid, tapi itu karena siksaan Allah yang sangat pedih. Kira-kira kok bisa bayangkan enggak itu? Kalau kita bayangkan itu, dikarenakan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran ini.
lafal, masing-masing lafal dari Al-Quran memberikan sebuah makna yang kemudian kita bisa membayangkan situasi. Tapi sekali lagi, yang kau bayangkan situasi akhirat, yang kau pahami dalam ayat itu tidak seperti yang kau bayangkan. Itu maksudnya. Makanya tadi Imam Khomeini mengatakan yang kemudian dibayangkan oleh manusia, oleh akal manusia bahwa ada siksaan yang lebih pedih itu adalah amrun mumkinun. Sesuatu yang wajar. Kau sekarang dari ayat itu ketika kita terjemahkan, kau sudah bisa membayangkan bagaimana situasi saat itu. Pedihnya seperti itu. Kau menangis karena bayangkan itu. Tapi itu belum seberapa lebih dahsyat daripada apa yang kau bayangkan. Itulah hakikat dari kiamat nanti. Nah, ini ada semua pelajaran yang memberikan gambaran kepada kita semua. Oleh karena itu kita perlu waspada betul. Hidup ini hanya sesaat. Jangan pernah menyombongkan diri kita. Karena apapun yang ada dalam diri kita adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya bukan karena Allah, kita tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah, siksaan kita akan menjadi lebih dahsyat. Ini siksaan dalam bentuk siksaan amal yang disebut dengan jahannamul amal. Nanti ada jahannamul akhlak al-fasidah, perilaku seseorang. Kalau tadi kan siksaan karena dia maksiat, beriman kepada Allah tapi bermaksiat. Tapi kalau orang yang memang jiwanya sudah menjadi malakah, jiwanya moralitasnya sudah semacam itu jauh lebih dahsyat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli